Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audrey dan hari ini saya akan membicarakan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, kalau misalnya bertanya-tanya, kenapa sih Indonesia harus berperan dalam perdamaian dunia? Karena berdasarkan pembukaan UUD 1945, alinea keempat yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, pengen tahu apa aja sih peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Yuk kita simak lanjut. Nah, yang pertama, peran Indonesia dalam perdamaian dunia dapat dilakukan melalui hubungan internasional. Kenapa sih penting untuk membangun hubungan internasional? Karena yang pertama disebabkan oleh faktor internal, di mana suatu negara memiliki kekhawatiran akan ancaman seperti kudeta, intervensi, dan aneksasi. Kemudian juga disebabkan oleh faktor eksternal, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Hubungan internasional pun juga dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, kerjasama internasional, contohnya seperti Konferensi Asia Afrika, ASEAN, PBB, Gerakan Non-Blok, dan yang lain-lainnya. Tujuannya adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara, serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Juga untuk menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. Yang kedua, dalam bentuk perjanjian internasional. Berikut merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan dalam perjanjian internasional. Ada 3 sarana hubungan internasional. Yang pertama yaitu Kementerian Luar Negeri, yang berkewajiban menerima aspirasi nasional ke tengah-tengah pergaulan antar bangsa. Dan yang kedua, perwakilan diplomatik, perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau kegiatannya meliputi bidang suatu organisasi internasional. Dan yang terakhir, perwakilan konsuler. Perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Republik Indonesia di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia juga dapat dilakukan melalui organisasi internasional. Contohnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih dikenalnya dengan singkatan PBB atau United Nations. PBB sendiri merupakan sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir di seluruh negara bagian dunia yang menangani masalah-masalah dalam bidang keamanan, perdamaian dan kemerdekaan, bidang kehidupan ekonomi, sosial dan kebudayaan, juga dalam bidang kemanusiaan. Kemudian yang kedua, Association of Southeast Asian Nations atau lebih sering dikenal dengan singkatan ASEAN. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Terbentuknya ASEAN ini untuk mempererat hubungan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan di Asia Tenggara. Saat ini negara ASEAN berjumlah 10 negara ditambah 5 negara perluasan. Contoh yang ketiga juga ada pada Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi Asia Afrika terjadi pada tahun 1955. Konferensi ini dipelopori oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Sastro Amit Djojo, beserta 4 pemimpin negara lainnya, Pakistan, India, Bangladesh, dan Myanmar. Konferensi ini menghasilkan Basic Paper on Racial Discrimination, Basic Paper on Radioactivity, and Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation, yang kemudian dikenal sebagai Dasar-Sila Bandung. Contoh terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu Gerakan Non-Blok. Indonesia menjadi salah satu pelopor yang terjadi dalam gerakan non-blok pada tahun 1961 yang bertujuan untuk tidak beraliansi dengan negara-negara dengan kekuatan besar manapun yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan, maka dari itu peran Indonesia sangatlah penting dalam perdamaian dunia. Setiap negara pun memiliki perannya masing-masing. Sekian pembahasan oleh Audrey tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Terima kasih semuanya.